Dengar itu, kamu tidak berhak lagi berada di sini, ulang Nyonya Dirgantara untuk menekankan. Aku tidak pernah ingin berada di sini sejak awal, dan aku tidak punya rencana untuk kembali, jawab Kinan dengan tenang. Tapi putraku adalah milikku dan aku akan memilikinya di sisiku pada akhirnya. Kinan, apakah kamu tuli atau apa? Nenek Susan marah dengan sikap keras kepala Kinan. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, Farel tidak lagi memiliki ikatan denganmu. Itu adalah fakta dan itu tidak akan berubah. Dia akan tetap bersama kami apapun yang terjadi, jadi aku sarankan kamu tidak membuang energimu. Tinggalkan sekarang atau aku akan menyuruh petugas keamanan mengusirmu. Kinam sama sekali tidak tertusuk oleh penghinaan mereka. Bahkan, dia tersenyum ramah. Baik, karena kalian sangat percaya pada Diandra, maka kita akan menunggu hari dia mencapai kesuksesan. Kinan memberi Diandra senyum perpisahan yang berarti sebelum berbalik untuk pergi. Senyum sombong Diandra membeku di wajahnya. Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak terpengaruh oleh senyum perpisahan Kinan. Perasaan cemas merangkak di dalam dirinya. Tapi faktanya Kinan telah diusir dari lab dan kesuksesan ada dalam genggamannya. Tidak ada yang bisa dilakukan Kinan untuk menggagalkan rencananya sekarang. Ya, rencana yang telah dia pelihara selama lebih dari 1 dekade. Memikirkan akan segera membuahkan hasil membuat Diandra pusing karena kegembiraan. Kegembiraan membanjiri semua hal lain dalam pikirannya, bahkan kecemasan dan alarm. Kemuliaan dan kesuksesan yang ada dalam genggamannya membutakannya terhadap segala sesuatu yang lain. Di sampingnya, Elena sama bersemangatnya. Ketika dia awalnya mendengar tentang janji Kinan untuk menyempurnakan teknologi anggota tubuh manusia buatan, dia tidak percaya Kinan mungkin bisa mencapai itu, tetapi dia tidak bisa tidak khawatir. Khawatir bahwa Kinan entah bagaimana bisa mewujudkannya. Jika dia melakukannya, kesan keluarga Dirgantara tentang dia akan berubah 180 derajat. Maka rencana Kinan untuk menikahi Vano akan selangkah lebih dekat ke penyelesaian, karena keluarga Dirgantara tidak akan menghalanginya lagi. Untungnya, Diandra datang untuk menyelamatkannya. Sekarang Kinan diusir dari lab, rencananya akan terhenti. Tidak mungkin Kinan bisa kembali setelah kehilangan kesempatan yang begitu berharga. Ini memberinya kesempatan untuk mengejar Vano, untuk menariknya kembali ke sisinya. Elena tersenyum cerah, menyadari bahwa Tuhan sekali lagi mengkonfirmasi kecurigaannya. Kinan ditakdirkan untuk berjuang sebagai sampah di dasar masyarakat manusia, dan tidak akan pernah mendekati mengancamnya. Itu adalah ketetapan Tuhan. Kinan adalah wanita terkutuk. Tentu saja, dia, artinya Vano adalah hakku. Ya, karena bahkan Tuhan telah menetapkannya. Kita dilahirkan untuk saling melengkapi. Kinan membanting pintu ruang bawah tanah, dan melangkah masuk dengan dendam membara di matanya. Leo, yang masih bekerja di ruang bawah tanah keluarga Aditama, mengangkat kepalanya dengan waspada untuk bertemu dengan tatapan dendamnya. Di matanya, dia seperti Dewi Nemesis, datang untuk membalas dendam. Mengikuti di belakang adalah 2 malaikat pembalasannya, Reza dan Gavin. Dalam keadaan seperti itu, Leo melakukan hal yang tidak terpikirkan, dia tersenyum. Kenapa sinar kebencian mengarahkanku? Sepertinya kalian tidak di sini untuk mengundangku pergi minum teh. Tebakanmu benar. Bagaimana dengan teka-teki lain untukmu? Coba tebak apa yang akan kami lakukan padamu selanjutnya? Gavin menantang dengan marah. Leo menggaruk dagunya sambil membuat isyarat besar untuk berpikir sebelum berkata, "Kuharap tidak, tapi tebakanku, apakah kalian akan memukulku?" "Tangkap dia," Kinan memerintahkan dengan tegas saat Leo menyelesaikan kalimatnya. Reza dan Gavin segera menyerang peretas yang malang itu. Leo mengangkat tangannya untuk membela diri, berteriak, "Tunggu, tunggu, apa kalian serius? Aku hanya bercanda." "Tentu saja kami serius.
Pengkhianat sepertimu pantas dipukuli sampai mati, Gavin mengutuk sambil melemparkan pukulan lain ke Leo. Reza tidak mengatakan sepatah kata pun, memusatkan seluruh energinya pada pukulannya. Leo tidak bisa melindungi dirinya dari serangan pukulan. Dia memeluk kepalanya dan memohon, "Pukul di mana saja kamu mau tapi jangan di wajah." Reza dan Gavin menunjukkan sinergi sempurna saat masing-masing menarik salah satu tangan Leo dan meninju tepat di wajahnya. Leo membentak, "Bukankah sudah kuperingatkan untuk tidak memukul wajahku?" Reza dan Gavin saling mengangguk dan masing-masing mengirimkan pukulan lagi ke wajah Leo. Leo tampak seperti panda yang memar. Leo menyadari mereka tidak akan berhenti dalam waktu dekat, dan Kinan tidak menunjukkan niat untuk menghentikan mereka. Dia dengan cepat memohon belas kasihan, "Hentikan pemukulan ini, aku menyerah, oke? Plus, aku benar-benar bukan pengkhianat. Kamu harus mendengar penjelasanku." 10 detik lagi. Itu adalah kalimat kedua yang dikatakan Kinan sejak dia masuk ke kamar. Reza dan Gavin memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk memberi Leo 10 detik paling berkesan dalam hidupnya. Setelah mereka selesai dengannya, Leo merosot lemah ke lantai, terengah-engah. Hal pertama yang dia periksa adalah wajahnya. Menyentuh wajahnya yang mulai memar, dia mengeluh dengan marah, "Bukankah aku mengatakan untuk mengampuni wajahku? Bagaimana kalian berdua bisa begitu kejam hingga merusak wajah setampan ini?" Gavin dan Reza masing-masing melemparkan tatapan menghina, karena keduanya percaya bahwa mereka lebih tampan daripada dia. "Sekarang bicaralah, mengapa kamu membantu Diandra mencuri desainku?" Kinan menginterogasi, saat dia maju selangkah dan menatapnya. Leo mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia menunjuk Gavin dan Reza, "Aku akan memberitahumu semuanya setelah kamu mengeluarkannya dari ruangan ini. Sepertinya kamu masih perlu diberi pelajaran." Gavin mengangkat tangannya siap untuk meluncurkan serangkaian pukulan lain, tetapi Kinan menghentikannya dan berkata, "Tunggu aku di luar." Gavin terkejut, "Kak, kamu tidak bisa menyetujui permintaannya. Bagaimana jika dia menyerangmu setelah kita pergi?" Reza pun sama khawatirnya. "Dia benar, Nona Kinan. Terlalu berbahaya meninggalkanmu sendirian bersamanya." Kinan menggelengkan kepalanya. "Dia tidak akan menyakitiku. Tolong tunggu aku di luar." "Tapi, ini akan baik-baik saja." Kinan tidak tergoyahkan dalam tekadnya. Reza dan Gavin tahu mereka tidak bisa meyakinkannya, jadi mereka pergi. Namun, mereka tidak berani menjelajah jauh dari pintu masuk ruang bawah tanah. Bahkan, mereka menempelkan telinga mereka ke pintu, mengawasi apa yang terjadi di dalam agar mereka bisa melompat keluar jika situasi menuntutnya. Namun, Kinan dan Leo berbicara dengan volume yang sangat rendah sehingga mereka hampir tidak bisa mendengar apapun. Kinan menarik kursi dan berkata, "Sudah waktunya bagimu untuk berterus terang. Jika kamu tidak bisa memberiku alasan yang memuaskan, aku harus memperingatkanmu karena aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu seperti neraka." Kata-katanya lembut seperti biasanya, tetapi ada ancaman yang menindas di belakang mereka. Leo naik dengan bantuan kursi yang kemudian ia baringkan. Dia tidak segera menjawab Kinan. Sebagai gantinya dia memeriksa wajahnya yang memar, dia mengeluh, "Jika aku tahu kalian yang melakukan hal seperti itu di wajahku, aku tidak akan tinggal di belakang secara sukarela." "Sialan, jadi, kamu mengaku telah berbuat dosa?" Leo menangkis pertanyaannya dengan salah satu pertanyaannya, "Bagaimana kamu tahu bahwa akulah yang mencuri desainmu untuk Diandra?" Karena semuanya terlalu nyaman. Dia menyelesaikan desainnya pada saat yang sama denganku? Tidak masuk akal. Terlebih lagi, aku tidak percaya pada kemampuannya bahkan untuk bisa menyelesaikan desain sejak awal.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.